Cerita mistis ular di tiang tengah rumah diceritakan oleh Ende, pria di pedalaman Kabupaten Sika. Cerita ini adalah fakta yang dialami sebuah keluarga di pedalaman Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kami merekam cerita ini saat berada di tenda duka sebuah keluarga di salah satu kampung di pelosok Kabupaten Sika. Usai pemakaman, kami duduk bercerita dengan banyak orang di kampung itu. Salah satu di antaranya adalah Ende, pemilik rumah yang tiang tengah rumahnya dililit ular. Di sana kami berbagi cerita, sebagaimana manusia yang hidup dalam banyak kisah dan dinamika. Ende pun berkisah tentang peristiwa hidup yang ia alami. Kisah yang sangat pahit, menakutkan, menyakitkan, dan tentunya menantang nyali. Namun demikian, saat berbagi cerita ini, Ende tampak tegar dan kuat. Pikiran kamu pasti tak menentu. Mungkin kamu stres. Oh tidak, saya memahami hidup saya yang penuh tantangan, jawab Ende kepada kami semua. Lengkapnya begini, Ende adalah seorang petani musiman atau tahunan. Ia bekerja kebun saat musim hujan datang. Selain itu, ia juga pekerja serabutan, salah satunya yakni menjadi kuli bangunan. Ende sudah menikah beberapa tahun lalu dan dikaruniai 2 orang anak. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah bambu yang kecil yang ia bangun bersama istri. Rumah itu berada di dekat kali mati atau beberapa meter dari sebuah sumber mata air yang ada di sana. Di sekitar rumah mereka ada tanaman seperti kelapa, kakao, pohon enau, dan pohon-pohon lain yang menjulang tinggi. Sebagai manusia yang hidup, Ende bersama istri bekerja keras dan terus berjuang untuk biaya makan dan minum, biaya pendidikan anak, dan juga biaya kesehatan. Di sana, mereka sedikit menabung untuk rencana yang lain, termasuk membangun rumah yang permanen. Dalam perjalanan, Ende bersama istri memutuskan untuk bangun rumah yang permanen dengan ukuran 5x7. Lokasinya dekat dengan rumah bambu yang mereka bangun sebelumnya. Selain bersama istri dan anak-anak, mereka juga menyewa orang untuk memikul material seperti batu bata, batu untuk fondasi, pasir, semen, air, dan lain-lain. Mengingat lokasi yang hendak dibangun rumah tak ada akses atau jalan untuk roda 4 maupun roda 2, kecuali mereka memiliki kuda yang dapat mengangkut beberapa material. Itu pun agak susah karena jalan setapaknya mendaki dan terjal. Akhirnya rumah mereka mulai dibangun pada lokasi yang mereka tentukan di atas tanah peninggalan orang tua. Titik itu pun disepakati atau diizinkan orang tua dan keluarga. Sebagai orang Flores, pembangunan fondasi rumah diawali dengan seremonial, ada kurban dan ada sesajen di sana. Perjuangan mereka pun berhasil. Rumah permanen ukuran 5x7 sudah berdiri dan sudah diatap. Tentu juga ada seremoni di rumah baru itu. Ende bersama istri terus berjuang keras untuk biaya finishing rumah baru itu. Selain menjadi kuli bangunan, mereka memetik hasil kebun seperti kelapa, kakao, walau tak banyak. Beberapa waktu tinggal di rumah itu, keluarga mereka sering mengalami sakit secara bergantian. Terutama anak-anak mereka, yang satu sakit, yang satu sembuh, yang satu sembuh, yang satu sakit. Begitu silih berganti selama mereka tinggal di rumah itu. Jika anak-anaknya sakit, Ende tentu harus kembali ke rumah dan meninggalkan pekerjaannya. Selain berdoa memohon perlindungan yang Maha Kuasa, mereka juga mendatangi beberapa orang pintar untuk melihat rumah mereka. Seiring dengan itu, Ende pun berkonsultasi dengan keluarganya.
Salah satu anggota keluarganya kemudian menyarankan agar mereka segera meninggalkan rumah itu atau segera mengosongkan rumah yang baru mereka bangun itu. Dan juga diusulkan agar rumah tersebut dibongkar. Apa boleh buat? Ende dan istrinya tak habis berpikir. Rumah yang mereka bangun berhari-hari, berbulan-bulan, dengan anggaran yang begitu besar, apakah harus dibongkar begitu saja? Alasan anggota keluarga ini adalah bahwa tanah atau lokasi yang mereka bangun rumah itu ada penghuninya. Di dalam rumah itu ada lubang tempat orang-orang dunia lain menghuni, tempat orang-orang dunia lain tinggal. Walau tanah itu sesungguhnya tak berlubang. Aneh bin ajaib. Ya, sesuatu yang tak masuk di akal Anda yang sehat. Tanah berlubang tapi kok tak kelihatan. Memang aneh. Mereka terus berdoa dan terus berdoa sambil merenung. Tak habis berpikir, rumah yang sudah mereka tinggal itu harus ditinggalkan begitu saja, bahkan dibongkar. Akhirnya ada keputusan. Rumah yang mereka bangun dengan biaya yang cukup besar itu terpaksa atau benar-benar dibongkar. Mereka memanggil orang-orang untuk bergotong royong membongkar rumah permanen itu. Lalu apa yang terjadi? Saat sedang bongkar atap rumah, mereka menyaksikan atau melihat ada seekor ular melilit di tiang tengah rumah itu. Tentu saja mereka kaget, heran, dan bertanya-tanya. Bagaimana ceritanya rumah yang sudah dihuni oleh mereka ternyata ada ular. Ular itu melilit tiang tengah rumah. Ular itu tidak dipukul. Mereka mengusir ular itu untuk pergi meninggalkan tempat itu. Lalu bagaimana selanjutnya? Bahwa setelah dibongkar, semua bahan-bahan atau material bongkaran itu pun tak dipakai lagi. Artinya ditinggal di lokasi itu. Kini mereka bangun sebuah rumah kecil untuk tinggal sementara, sambil berjuang untuk kembali membangun rumah yang baru. Entah kapan dan bagaimana ceritanya. Lalu, apa makna ketika ular masuk rumah? Mengutip dari wartaekonomi.com, ada beberapa penjelasan mengenai faktor penyebab kemunculan ular di pemukiman masyarakat. Selain fenomena alam, kehadiran ular di dalam rumah Anda tetap saja dihubungkan dengan mitos. Sebagian percaya bahwa jika ada ular jenis apapun yang masuk ke rumah adalah suatu pertanda. Yang pertama, pertanda tamu tak diundang. Menurut para leluhur dan mitos yang beredar, jika ada ular yang masuk ke rumah itu, tandanya akan ada tanda buruk, yaitu seorang tamu tak diundang. Tamu tersebut maksudnya adalah orang yang tidak diinginkan kehadirannya. Bisa saja seorang penjahat ataupun perampok. Yang kedua, pertanda akan kehilangan salah satu anggota keluarga. Masuknya ular ke rumah bisa saja ada sebuah pertanda mitos, yaitu kehilangan salah satu anggota keluarganya. Kehilangan yang dimaksudkan bukan hanya meninggal dunia saja. Bisa saja seseorang tersebut pergi jauh meninggalkan Anda karena tidak suka. Yang ketiga, pertanda buruk. Masuknya ular ke rumah seringkali dikaitkan dengan pertanda buruk bagi penghuninya. Biasanya, ular cukup diusir tanpa perlu membunuhnya atau membaca ayat kursi jika Anda beragama Islam. Yang keempat, masuknya jin atau iblis. Teror ular biasanya kerap dikaitkan dengan hal-hal negatif atau mistis. Mitos yang satu ini kedengarannya seperti mengejutkan bagi para pemilik rumah atau warga di sekitar. Para leluhur percaya bahwa kalau ada ular yang masuk ke dalam rumah Anda, itu merupakan jelmaan dari jin atau iblis. Bahkan jika penghuni rumah sedang hamil, maka bayi dalam kandungannya kerap diganggu. Yang kelima, pertanda akan terhindar dari mara bahaya. Tidak selalu buruk, ular masuk ke dalam rumah juga bisa menjadi pertanda baik. Pertanda ini mungkin menggambarkan bahwa sang pemilik rumah akan terhindar dari berbagai bahaya.
Sahabat sekalian, kita berdoa agar Ende dan keluarganya sehat selalu dan diberi berkat yang melimpah oleh Tuhan, agar mereka dikuatkan oleh Tuhan untuk menyambung hidup. Demikian sahabat, kisah pria pedalaman Flores, bangun rumah di tempat angker.